Shalom saudaraku. Saudara, saya pernah mendengar dari kenalan saya ini memiliki lebih daripada 10 kartu kredit, saudara. Karena itu semua dipakainya untuk bermain-main dengannya. Dengan kartu pertama, dia memakainya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kartu kedua dipakainya untuk membayar tagihan listrik, air, telepon, kuota handphone, dan sebagainya. Kartu berikutnya untuk happy-happy, piknik, nonton, makan di luar, dan sebagainya, saudara. Masih mending kalau gajinya memang cukup untuk membayar semuanya itu. Tetapi nyatanya gajinya cuma 5 juta sebulan. Tetapi pengeluaran berani keluar 15 juta sebulan. Jelas, ini adalah satu masalah besar. Pada akhirnya kartu-kartu berikutnya dipakai untuk membayar hutang kartu-kartu sebelumnya. Sebenarnya hutang tidak pernah terbayar. Itu namanya hanya gali lubang yang baru untuk tutup lubang yang lama. Masalahnya lubangnya semakin lama makin besar. Dan suatu saat maka akan meletus, saudara. Sering orang berpikir bahwa orang miskin bagaimana bisa merasa cukup. Tetapi sesungguhnya, saudara, masalah merasa cukup ini bukan hanya masalah orang miskin. Ternyata orang kaya pun juga bisa merasa sulit untuk merasa cukup, saudara. Sudah punya penghasilan 30 juta, mungkin ingin penghasilan 100 juta, ingin lebih banyak lagi supaya bisa lebih banyak beli yang lain lagi, saudara. Orang selalu ingin lebih dan lebih. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita ini telah bersikap tamak. Saudara, kenapa kita tidak pernah puas? Karena sesungguhnya memang karena kita ini bukan cinta Tuhan. Kita ini cinta uang. Kita semua dicobai dengan ketidakpuasan yang akan menghancurkan kita. Saudara, saya mendorong kita semua untuk belajar bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus dalam suratnya mengatakan kepada jemaat Filipi, mari belajarlah mencukupkan dirimu dalam segala keadaan. Saudara, pertama kita perlu menyesuaikan diri dengan kesengsaraan, saudara. Dengan demikian, sekalipun kita dalam kondisi yang berkekurangan, kita tidak dikuasai oleh godaan-godaan yang membuat kita lupa akan penghiburan kepada Tuhan. Kita terus mempercayai Tuhan. Kita terus tidak mencari jalan pintas untuk mendapatkan kepuasan diri, saudara. Yang kedua, kita juga belajar menyesuaikan diri dengan kesejahteraan. Yang pertama tadi belajar untuk menyesuaikan diri dengan ketidaknyamanan atau kesulitan. Tapi yang kedua, kita perlu belajar untuk menyesuaikan diri dengan kesejahteraan, saudara. Dengan demikian apa, saudara? Di tengah-tengah kondisi-kondisi kelimpahan, kita tidak menjadi sombong. Kita tidak menjadi lupa diri. Kita tidak merasa aman dan foya-foya. Tidak, saudara. Dalam segala keadaan, mari tetaplah kita harus memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepuasan kita. Kondisi saat ini tentu membuat kita semakin harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mari kita belajar berpuas diri pada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Mari kita tetap percaya pada kasih setia pemeliharaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Biarlah kita belajar untuk merasa cukup akan kasih anugerah Tuhan yang selalu cukup buat kita. Mari, saudara, menjalani hari ini dengan tetap percaya dan tetap semangat.